Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Saat ini saya sedang berada di kantor Bapenda. Di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga berdampak pada bidang lainnya termasuk ekonomi. Jadi untuk itu perlu diterapkan kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bapenda Provinsi Bali, Bapak Imade Sante SEMSI, untuk mengetahui bagaimana dengan Peraturan Gubernur tahun 2020, juga ingin mengetahui juga apakah ada pengurangan dan juga penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap PKB, pajak kendaraan bermotor, dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Mari kita sapa Kepala Bapenda Provinsi Bali, Bapak Made Sante SEMSI. Bapak Sante, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Dewi. Ya, boleh dibuka ya Pak maskernya, kita sudah jaga jarak. Saya itu kalau dengan Mbak Dewi itu nggak buka masker juga mau gitu. Oh gitu. Baik. Ya. Gimana Pak kabarnya, sehat ya Pak? Kabar baik Mbak Dewi, seluruh masyarakat wajib pajak yang kami banggakan. Ya. Selamat malam ya. Ya. Makasih. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini memang kesehatan yang terpenting ya Pak ya? Ya. Kesehatan nomor satu sehingga tetap bisa beraktivitas. Ya. Ya, jadi Pak Made, gimana di tengah pandemi seperti ini tentunya masyarakat wajib pajak mengalami penurunan Pak? Ya, tentu sekali lagi Ya. kami senang sekali Mbak Dewi kembali bisa menyapa sahabat-sahabat kami, masyarakat wajib pajak di seluruh jajaran Provinsi Bali. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kami karena masyarakat Bali selalu semua sehat, berbahagia, dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini kami akan menginformasikan sekali lagi kembali kepada kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali yang telah diterbitkan melalui Peraturan Gubernur Bali. Yang pertama, ada dua kebijakan ya yang diterbitkan oleh Bapak Gubernur Bali kita. Yang pertama adalah kebijakan nomor 12 tahun 2020 tentang penghapusan atau keringanan denda kemudian berupa bunga kepada pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Ya. Kemudian kebijakan yang kedua, Mbak Dewi, yaitu Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pembebasan pokok BBNKB 2. Jadi saya melihat Bapak Gubernur kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, beliau tentu berpikir kira-kira apa yang bisa diberikan kepada masyarakat wajib pajak, tentunya di bidang keringanan, pembebasan, termasuk juga di bidang BBNKB 2 tadi itu dinolkan. Ya, BBNKB-nya dinolkan, artinya dibebaskan beneran. Ya. Jadi tidak usah bayar pokok pajak. Artinya, Gubernur Bali, beliau sangat melihat bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada beban masyarakat yang cukup tinggi, terjadi kontraksi di bidang ekonomi juga cukup tinggi. Terlebih-lebih Bali kita berbicara, bergerak di bidang lokomotif pariwisata, ini akan berpengaruh terhadap kontraksi pajak kita, terhadap perolehan pajak kita, terhadap juga perolehan pendapatan masyarakat kita di Bali. Ya. Ya, jadi sejak kapan Pak adanya kebijakan yang diterapkan dari Gubernur? Ya, tadi sudah kami laporkan ada dua kebijakan. Kebijakan Pergub 12 tahun 2020 itu mulai diberlakukan tanggal 21 April. 21 April. Ya, tahun 2020 sampai dengan 28 Agustus. 2020 tentang pembebasan atas denda dan bunga PKB dan BBNKB. Artinya ketika kebijakan yang pertama itu pada tanggal 28 Agustus berakhir, Bapak Gubernur beliau berpikir di mana pandeminya masih bergerak begitu ya. Kemudian beliau kembali memperpanjang kebijakan yang pertama. Jadi kebijakan atas pemutihan yang lebih familiar disebut oleh masyarakat kita wajib pajak itu diperpanjang sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 18 Desember 2020. Dasar daripada peraturan gubernur ini adalah Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Ya. Itu ya. Artinya sampai dengan Desember ini ya Pak ya. Ya. Jadi sekali lagi Mbak Dewi sampai dengan tanggal
18 Desember. Kedua kebijakan tadi, baik kebijakan pemutihan maupun kebijakan atas pembebasan BBNKB 2 itu diberlakukan sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ini. Ya, jadi masyarakat sangat membantu ya, pemerintah sangat membantu masyarakat dalam hal ini di keberatan di bidang ekonomi ya Pak ya, untuk adanya tadi disampaikan juga adanya kontraksi di bidang ekonomi sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat. Jadi selama ini bagaimana respon masyarakat Pak? Saya melihat Mbak Dewi respon masyarakat terhadap kedua kebijakan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami. Tetapi jangan lupa kebijakan ini harus direspon terus. Karena kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat strategis. Terutama ya kebijakan yang kedua tadi itu, kebijakan atas pembebasan BBNKB 2. Ini luar biasa. Jadi respon masyarakat sampai saat ini Mbak Dewi, total masyarakat yang mengikuti kebijakan pembebasan atau pemutihan itu banyaknya adalah 455.000 unit kendaraan. Artinya ada 4.555.000 unit, ya saya ulangi, 455.000 unit masyarakat wajib pajak ikut berpartisipasi di bidang pemutihan. Perolehannya Mbak Dewi cukup luar biasa ya. Jadi perolehan kita dari pemutihan tadi 271 miliar lebih. Keren kan? Jadi masyarakat kita bisa menikmati kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali melalui peraturan gubernur, keringanan, pembebasan pajak, tetapi di sisi lain juga pemerintah juga mendapat income berupa pendapatan asli daerah. Kemudian kebijakan yang kedua di bidang pembebasan biaya BBNKB 2, masyarakat yang ikut berpartisipasi sampai saat ini jumlahnya kurang lebih 17.000 lebih ya. 17.000. Perolehan kita juga sudah mencapai 15 miliar lebih dari BBNKB 2. Jadi sekali lagi saya berharap kebijakan ini terus diapresiasi oleh masyarakat sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ini. Artinya sejak diterbitkannya kebijakan itu sejauh ini aman ya Pak? Tidak ada kendala dalam pelaksanaan? Saya melihat masyarakat happy-happy saja ya, happy-happy saja melaksanakan kebijakan ini. Mohon maaf ya, gubernurnya saja memikirkan rakyatnya apa yang harus dilakukan di tengah-tengah tekanan pandemi COVID dari aspek ekonomi begitu kuat. Kemudian gubernur juga memberi atau mencari celah-celah apa yang bisa diberikan kepada masyarakat wajib pajaknya. Salah satunya relaksasi pajak yang dikeluarkan melalui dua keputusan tadi. Kemudian dari Bapenda sendiri melihat kebijakan ini bagaimana Pak? Saya sendiri selaku aparat yang melaksanakan kebijakan gubernur ini terus terang saja merasa bangga ya. Merasa bangga, dan saya melihat antusias masyarakat ketika saya berinteraksi ke kantor-kantor Samsat ya, masyarakat luar biasa antusiasnya Jadi sangat direspon baik ya Pak oleh masyarakat karena memang membantu perekonomian masyarakat juga untuk di tengah pandemi seperti ini yang dimana perekonomian juga menurun sehingga kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini melalui Bapenda juga sangat direspon baik. Bisa disampaikan Pak kepada masyarakat untuk wajib pajak. Jadi masyarakat harus merespon baik juga karena pemerintah sudah membantu kemudian masyarakat juga seharusnya juga tertib dan wajib pajaknya juga harus tertib sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi Pak agar disampaikan kepada masyarakat tentang wajib pajak karena sudah dibantu oleh pemerintah Provinsi Bali. Sekali lagi Mbak Dewi dan seluruh masyarakat wajib pajak yang kami banggakan dan kami muliakan. Sekali lagi kami berharap kedua kebijakan ini agar dilaksanakan, diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Saya perlu informasikan Mbak Dewi dan seluruh masyarakat wajib pajak bahwa kebijakan yang nomor 2 tadi, kebijakan di bidang pembebasan BBNKB 2 baru pertama kali dilakukan di Bali. Jadi saya garis bawahi ya, baru pertama kali. Sehingga dengan demikian, bagi masyarakat yang selama ini menguasai kendaraan, punya kesempatan sekarang untuk kepemilikannya gratis lagi pajaknya. Gratis lagi pajak. Nah, oleh karena itu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir kebijakan ini jarang terjadi dan sekali lagi
baru pertama kali terjadi kebijakan seperti ini. Baru pertama kali. Ya, ya, Mbak Dan Dewi. mungkin untuk ke depan Pak, di tahun 2021 kan kita juga belum tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang lain Pak. Ya, saya pikir kebijakan-kebijakan yang akan datang ini kan seiring dengan kondisi pandemi COVID ya. Saya pikir pimpinan kita dalam hal ini Bapak Gubernur Bali, beliau pasti akan mencari yang terbaik untuk masyarakatnya, terutama masyarakat wajib pajak. Saya yakin itu, Ya. Akan ada inovasi-inovasi ya Pak ya, tentunya memikirkan masyarakat yang di tengah pandemi seperti ini memang sulit ya Pak. Kemudian terkait pemutihan ini Pak, jadi tadi respon masyarakat sudah sangat baik ya terhadap adanya pemutihan, kemudian pembebasan denda gitu. Itu yang berlaku sampai dari awal, dari April sampai dengan Desember ini kan responnya sudah baik Pak. Kemudian dari Bapenda sendiri ada Pak strategi yang dilakukan itu Pak? Yang paling penting Mbak Dewi, demikian juga masyarakat wajib pajak, kami di Badan Pendapatan Daerah terus terang saja sekarang sudah merubah tagline kami, yaitu Entrepreneur Government. Kami mengedepankan prinsip-prinsip entrepreneur di bidang pelayanan publik. Salah satunya ya, kita melakukan inovasi-inovasi pelayanan, kita memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Sekali lagi, sekarang kita telah melakukan inovasi. Salah satunya adalah pelayanan Samsat sampai ke rumah-rumah tinggal masyarakat sekarang. Kita sudah lakukan yang disebut dengan Samsat Kerti. Sebentar lagi kami juga akan mengeluarkan inovasi terbaru, ya barangkali nanti kita akan sampaikan pada periode berikutnya. Ya, artinya sudah ada inovasi baru ya Pak? Ya, sudah kita pikirkan terus. Ya, menghadirkan inovasi-inovasi baru. Jadi Pak, untuk masyarakat yang datang ke kantor Samsat ini tentunya mungkin ada kekhawatiran terkait protokol kesehatan. Dari Bapenda sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi sekali lagi di awal kami sudah menyampaikan, kami sangat berharap seluruh masyarakat wajib pajak itu sehat, berbahagia ya, tetapi tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan COVID-19. Kami di Badan Pelayanan, kemudian melalui kantor Samsat, telah melakukan standar-standar SOP tadi. Jadi masyarakat baru datang, mereka sudah mencuci tangan, kemudian dicek suhu badannya, setelah itu hand sanitizer, kemudian harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker karena lupa, kami berikan masker gratis. Tapi jangan sampai ke kantor Samsat nyari masker saja gitu. Artinya Bapenda memfasilitasi ya Pak ya. Iya. Jadi masyarakat yang ingin datang untuk kantor Samsat tidak perlu khawatir terkait tentang protokol kesehatan ya. Jadi dari Bapenda sendiri sudah menyediakan tempat cuci tangan, juga menjaga jarak ya Pak tentunya. Iya, tentu menjaga jarak dan juga menyediakan hand sanitizer dan juga memfasilitasi apabila masyarakat yang datang tidak memakai masker. Tapi tadi pesan dari Pak Santa, jangan ke sini tanpa masker, tetap membawa masker ya Pak. Ya, selalu untuk menjaga kesehatan bersama gitu, mencegah penularan ya Pak. Baik Pak Santa, mungkin closing statement disampaikan kepada masyarakat Bali tentunya terkait kebijakan-kebijakan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan seluruh masyarakat wajib pajak. Kami selalu mengajak, menghimbau dan mengingatkan bahwa dua kebijakan Gubernur Bali, kebijakan Bapak Wayan Koster bersama Bapak Cho Aceh lebih terkenal sebutan beliau, sudah mengeluarkan kebijakan yang pertama di bidang pemutihan pajak kendaraan dan BBNKB, yang kedua pembebasan pajak bagi BBNKB. Kami sangat berharap kedua kebijakan ini agar dilaksanakan dan diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kebijakan ini kami garis bawahi, kedua kebijakan tadi akan berakhir pada tanggal 18 Desember. Saya ulangi, kedua kebijakan tadi akan berakhir tanggal 18 Desember. Mari kita manfaatkan dan mari kita apresiasi dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Mbak Dewi. Luar biasa Pak Santa, jadi memang masyarakat harus memanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya adanya kebijakan ini. Dan jangan lupa tanggal 18 Desember ya, batas akhirnya. Baik Pak Santa, terima kasih informasinya. Sehat-sehat terus ya Pak. Bersama harus sehat. Kalau ketemu Mbak Dewi, tambah sehat. Tambah sehat, baik. Tambah sehat. Terima kasih Pak Santa. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Bapenda Provinsi Bali, Bapak Imade Santa SMSI, terkait tentang kebijakan pemutihan, kemudian pembebasan dari denda. Sehingga ini harusnya menjadi respon masyarakat ini menjadi baik ya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali
dan juga direspon baik oleh masyarakat selama pandemi COVID-19. Baik, demikian Bali Post Talk saat ini. Saya Dewi Yuneri, sampai berjumpa kembali. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Terima kasih.